Ya, saya lagi bongkar-bongkar video lama dan ketemulah video Donditan bersama Jesslyn yang saya dapat dari channelnya. Nah, setelah saya menyimak video tersebut, saya ketemu sebuah pembicaraan menarik dan saya julukilah ini blunder yang pertama Donditan dalam video itu, yaitu tentang penggunaan kata insya Allah. Mari kita ulas. Ini gue punya Bible. Ini ya? LAI loh nih, ya. Oke, siap. Bukannya ya. Dia pasti nggak punya ini. Nggak kan jadi gimana ya? Level Punyanya pendeta. King James. Level pendeta loh, Pak. Ya. Ini apa nih? Yakobus 4 ayat 15. Boleh bacain. Yakobus 4 ayat 15. Seharusnya kamu berkata insya Allah. Tuh. Kami akan hidup dan akan berbuat begini atau begitu. Di Bible-nya LAI ada kata insya Allah, tapi dia bilang kita bukan agama insya Allah. Gitu. Tapi saya insya Allah itu kan artinya baik kan? Loh, insya Allah artinya kan jika Tuhan menghendaki atau jika Allah menghendaki gitu. Tapi diolok-olok, diolokkan. Jadi ya oke lah, dia itu mungkin bagian daripada teologi dia. Baik. Ya kan, orang Kristen kan boleh dikatakan istilahnya apa ya? Banyak Terlalu pede. Teologi. Terlalu pede bahwa dosa kita udah ditebus, kita pasti masuk surga. Iya. Makanya menolak kata insya Allah. Gitu. Ya, betul. Kenapa saya katakan blunder? Yang pertama, saya ingin menyoroti dia yang mempermasalahkan Pak Gilbert Lumoindong yang menggunakan kata insya Allah, di mana beliau berkata di dalam kekristenan tidak ada istilah insya Allah. Padahal Donditan menemukan dalam Yakobus 4 ayat 15 versi terjemahan LAI bahwa di dalam ayat tersebut ada kata insya Allah. Dan setelah saya cek, itu sepertinya adalah versi terjemahan sebelum terjemahan baru TB. Karena kalau di TB bunyinya seperti ini. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi di TB terjemahan baru sudah diganti atau diperbaiki atau diupdate menjadi lebih tepat, ya lebih Indonesia, di mana kalimatnya berbunyi jika Tuhan menghendakinya. Tetapi mungkin dalam versi LAI sebelumnya tertulis di situ insya Allah. Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi kan ini poinnya apa? Apakah ini berarti Yakobus 4 ayat 15 berbicara tentang agama tertentu di luar kekristenan? Wah, itu terlalu konyol kalau menariknya seperti itu. Ya LAI, katakanlah meminjam istilah insya Allah itu. Tetapi kan ini bukan berarti LAI secara konyol, kita mengartikannya secara konyol dan sangat dangkal, bahwa LAI sedang menitipkan nuansa atau pesan-pesan Islami di dalam Alkitab. Wah, itu terlalu takabur Donditan, itu kok gaya berpikirnya terlalu konyol seperti itu. Ini kan adalah kata yang dipilih. Jadi baik itu insya Allah maupun jika Tuhan menghendakinya, itu adalah dua sinonim kata atau dua sinonim kalimat. What's wrong with that? Apa yang ingin kamu banggakan di sana, yang ingin kamu tonjolkan? Gak ada apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, kita masuk kepada maksud Donditan. Dia berkata dalam video itu, orang Kristen itu kepedean, merasa pede sekali dosanya pasti diampuni. Padahal di dalam Yakobus 4 ayat 15 orang Kristen harus berkata insya Allah. Kira-kira seperti itulah maksudnya dia, kan begitu ya. Tunggu dulu. Sekali lagi saya katakan, kepastian keselamatan dan pengampunan dosa tidak ada urusan dengan Yakobus 4 ayat 15 ini. Nah, dia itu ya jangan terlalu semangat lah, tapi meninggalkan kecerdasan dan ketelitian membaca dan berpikir. Nah, kalau kita buka Yakobus 4, mundur 2 ayat, kita mulai dari ayat 13. Mari teman-teman perhatikan ya, supaya dapat gambarannya ya secara lebih terang dan tepat. Saya bacakan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, teman-teman, istilah insya Allah ini
dituliskan oleh penulis kita surat Yakobus ini untuk urusan kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Segala rencananya itu, afdolnya dia harus menyerahkannya kepada Tuhan dengan berkata jika Tuhan menghendaki. Jadi itulah sebagai fondasi iman dan aktivitas orang Kristen, yaitu Tuhan yang menjadi fondasinya. Kehendak dan rancangan Tuhan yang menjadi fondasinya. Jangan keinginannya seolah-olah dia mampu berbuat sesuatu di luar Tuhan. Kesana arahnya. Nggak ada hubungan sama keselamatan dan pengampunan dosa, Bambang. Jadi ketika dia menggunakan istilah orang Kristen kepedean, ya terlalu percaya dosanya pasti diampuni, emang bener. Nggak ada kaitan dengan Yakobus 4 ayat 15. Beda. Masa gitu aja nggak ngerti? Kacau sekali memang pemahamannya ya teman-teman Kristen. Tapi begitulah, kalau nggak kacau ya nggak donditan namanya. Gitu ya. Jadi itulah beberapa hal yang saya soroti dari blunder yang pertama video donditan di dalam videonya ini. Yang pertama, dia blunder dalam memaknai Pak Gilbert Lumendong ketika berkata di dalam kekristenan tidak ada istilah insya Allah. Dia salah tangkap, salah kira, atau nggak ngerti, atau nggak paham bahwa Pak Gilbert di situ lebih kepada berbicara tentang kepastian keselamatan dan pengampunan dosa. Itu kepastian. Yohanes 3 ayat 16. Kemudian masalah dia yang kedua adalah penggunaan kata. Penggunaan kata dia permasalahkan. Lantas mau dia klaim itu sebagai hak cipta atau copyright dari kepercayaan tertentu? Emang ada itunya? Copyrightnya sudah didaftarkan? Itu yang kedua. Gitu ya. Dan yang ketiga, yaitu dia tadi. Blunder dia yang ketiga adalah Yakobus 4 ayat 15. Dia kira itu juga berlaku buat kepastian keselamatan dan pengampunan dosa. Jadi saya heran, emang dia nggak baca dulu ayatnya secara total Yakobus 4 itu? Parah memang teman-teman ya. Ya gitulah blundernya dia. Padahal Yakobus 4 ayat 13 sampai 15 dengan puncaknya ayat 15, penggunaan istilah jika Tuhan menghendaki atau dalam bahasa donditan insya Allah itu adalah untuk seluruh kegiatan aktivitas yang direncanakan dan yang akan dilakukan oleh orang-orang percaya itu harus didasari oleh kepercayaan dan penyerahan penuh kepada Tuhan. Itu tujuannya dan itu maksudnya. Nggak ada hubungan dengan keselamatan dan pengampunan dosa. Ya, jauh sekali itu. Oke, itu dulu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.